Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat poster yang lebih baik supaya dapat lebih menarik perhatian pembeli. Nah, gimana sih caranya? Yuk ikutin terus ya. Nampaknya pandemi dapat meningkatkan tingkat kreativitas kita. Bagaimana? Dengan membuat kreativitas tangan. Nah, setelah itu kita dapat menjual barang yang sudah kita buat secara online. Selain meningkatkan tingkat kreativitas kita, hal ini juga mampu meningkatkan tingkat ekonomi kita, di mana kita hidup di zaman yang serba online. Maka kita dapat menjual barang atau sesuatu yang kita buat secara online. Tapi, untuk menjual sesuatu secara online tidak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita perlu menarik perhatian pembeli. Nah, bagaimana menarik perhatian pembeli tersebut? Salah satunya yaitu membuat poster lalu kita tempelkan di lapak online kita. Nah, di sini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara membuat poster yang baik dan benar dan juga tentunya lebih bisa menarik perhatian pembeli. Nah, untuk membuat poster menjadi lebih menarik, ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan, seperti judul, tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Poster itu harus mudah dibaca, terlihat jelas, gampang dimengerti, dan tentunya dapat menarik perhatian pembeli. Yang pertama ada judul. Judul itu biasanya terletak di bagian paling atas. Nah, judul ini juga harus mudah dibaca dan mudah dimengerti, supaya pembeli dapat langsung tahu produk apa yang dipaparkan di dalam poster tersebut. Lalu yang selanjutnya, pastikan poin-poin yang terdapat di dalam poster tersampaikan dengan jelas. Nah, bagaimana supaya poin-poin tersebut tersampaikan dengan jelas? Yaitu poin-poin tersebut harus bersifat padat dan juga singkat. Selain itu, di dalam poster harus disertai dengan gambar atau elemen-elemen yang dapat menghidupkan produk tersebut. Nah, di sini adalah hal terpenting. Proporsi gambar pada poster itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai gambar terlalu besar sehingga tidak cukup space untuk informasi-informasi tentang produk itu, ataupun gambar terlalu kecil sehingga masih banyak space kosong sehingga poster terlihat sepi. Nah, poster yang baik memiliki proporsi gambar dan juga proporsi tulisan yang pas. Nah, di sini saya ada salah satu contoh poster nih, poster Spider-Man. Dan di sini di gambar ini menunjukkan proporsi gambar yang simetris antara kanan dan kiri. Seperti di kiri ada gedung, di kanan juga ada gedung. Lalu Spider-Man-nya juga bergelantung di tengah. Dan tulisannya pas di bawah ya. Jadi proporsi gambarnya juga penuh, kanan kirinya juga seimbang. Nah, ini adalah contoh proporsi poster yang pas. Nah, lalu untuk selanjutnya ini proporsi untuk yang berjualan nih, seperti contohnya Jasuke. Di sini kita juga bisa melihat bahwa di kanan kirinya seimbang, ada jagungnya, lalu di tengah jagung yang proporsinya juga besar, judul tulisannya Jasuke juga besar, lalu di bawahnya ada penjelasannya, jagung susu keju. Nah, seperti ini juga contoh poster yang tepat, proporsi gambarnya pas, kanan kirinya pas, lalu tulisannya juga pas. Nah, selain itu kita juga bisa memainkan perpaduan warna. Akan lebih baik jika kita hanya menggunakan 3 atau sedikit warna saja. Seperti contohnya poster ini kita menggunakan merah sebagai background, lalu menggunakan warna hitam sebagai Batman-nya dan juga kuning sebagai bulannya. Nah, untuk warna tulisan di sini juga menggunakan kuning supaya sama seperti bulannya. Jadinya seperti contoh di poster ini, kita bisa melihat bahwa perpaduannya sangat bagus ya. Dan juga posisi gambarnya satu namun besar di tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, namun pas. Nah, itu adalah basic-basic yang
perlu diperhatikan dalam pembuatan poster sehingga poster dapat lebih menarik perhatian pembeli. Nah, untuk membuat poster enaknya pakai aplikasi apa ya? Nah, saya ada satu rekomendasi aplikasi yang sangat bagus dan juga gampang tentunya untuk membuat poster, yaitu aplikasi Canva. Canva ini bisa di-download di HP atau di laptop, atau enggak, kalian juga bisa langsung membuka lewat website. Jadi tinggal menuliskan canva.com, lalu nanti akan langsung terjurus ke alamat web tersebut. Nah, di situ kita tinggal login, lalu kita bisa langsung masuk ke dalam Canva tersebut. Nah, Canva ini bisa dinikmati secara gratis, namun ada juga beberapa yang harus berbayar. Namun tidak perlu yang berbayar karena di sini yang gratis-gratis juga sudah sangat bagus dan sangat menarik untuk dicoba. Nah, begitulah video dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Selamat mencoba, selamat berteliti dengan elemen-elemen yang dibutuhkan. Semoga melalui video saya dapat membantu masyarakat sekitar dan juga dapat meningkatkan tingkat ekonomi kita dengan cara berhasil untuk menjual sesuatu secara online. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.